Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkinda Pratama dengan NIM 1122101006. Ingin mengumpulkan tugas penganggaran, yaitu tentang anggaran penjualan, produksi, bahan baku, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran biaya tenaga kerja, dan anggaran beban usaha. Di sini saya sudah membuat forecasting semi average, yaitu yang ada di PT Indofood CBP Suket Makmur Tbk, yang merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan produk saus. Di sini sudah ada datanya 6 tahun, dari tahun 2017 sampai 2022. Yaitu yang pertama, di sini kita membuat data genapnya ini karena ada 6 tahun. Nah, kita ambil di tengah-tengah, yaitu kita buat tabel kelompok X, semi total, dan semi average. Nah, kelompoknya ini ada 2 kan, ada kelompok 1 sama kelompok 2. X-nya ini karena dia genap, jadi kita ngambil di kelompok 2, yaitu 0. Ininya ditaruh di tengah-tengah. Kalau ke atas itu min, kalau ke bawah itu plus gitu. Semi total itu dapatnya dari 198 ditambah 220 itu dapat dari penjualan di jumlah, hasilnya 698. Untuk semi average-nya itu dari 698 dibagi 3 itu dapat dari sini. Ini kan 3 tahun istilahnya. Nah, hasilnya 232,67. Begitupun seterusnya. Nah, habis itu kita suruh memasukkan rumus. Rumusnya itu ada A, rata-rata kelompok 1 itu kan sudah diketahui kelompok 1 nih. 232,67. Nah, yang B ini rumusnya rata-rata kelompok 2 dikurang kelompok 1 per N. Nah, ini kelompok 2 itu 330 dikurang 232,67 dibagi 3. Nah, hasilnya kan ini udah ada X-nya 6 tahun. Nah, ini baru nih kita ke rumus utama, yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X. Dimasukin aja rumus A-nya berapa, B-nya berapa dikali 6. Nah, hasilnya 427,32. Oke, selanjutnya di sini ada anggaran penjualan, forecasting penjualan dengan metode least square. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu barang X dan Y dijual di kota A, B, dan C. Nah, di sini sudah ada soalnya, ada tahun, barang, unit, harga per unit. Nah, kita langsung masuk saja ke jawabannya. Oke, caranya itu di sini kita menambahkan tabel lagi barang X dan barang Y, yaitu X-nya itu ada X kuadrat, XY. Nah, di sini X-nya itu dapatnya dari mana? Kan ini ada 7 tahun. Jadi kita ambil tengah-tengah di 2019. Di 2019 nih, tengah-tengah. 0, ke atas itu min, ke bawah itu plus. Nah, X2-nya ini dapatnya dari min 3 pangkat 2 itu kan 9. Begitupun seterusnya. XY-nya itu dapatnya dari min 3 dikali unit barang, hasilnya min 60. Kayak di barang Y, seperti itu. Untuk saus sambal itu ini dapatnya dari sum nih kan. Ini pun sama sum. Oke, kita langsung masuk rumus. Nah, ini rumusnya dapatnya dari 28 dibagi 7 itu 7-nya itu dapatnya dari tahun, sama dengan A-nya itu 32
32.571,42. B-nya itu rumusnya ini. Nah, 110 dibagi 28 dapatnya dari sini, hasilnya 3.928,57. Nah, rumus utamanya itu ada Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, ini dimasukin rumusnya dikali 4. Oke, 4-nya itu dari mana? Dari X-nya nih, di sini. Nah, hasilnya 48.285,42. Nah, ini dibuletin nih, jadi 50.000. 50.000 ditaruhlah di barang X unitnya. Berarti di tahun 2023 nanti itu sekitar 50.000 unit gitu. Oke. Barang Y-nya juga sama, hasilnya 41 ditaruh di sini. Selanjutnya yaitu ada buat daerahnya. Daerah Bekasi, Cikarang, dan Banten, unitnya ada 50 kan, tadi 50, ini Y-nya 41. Nah, ini dapatnya dari perbandingan yang tadi ada di soal, ini dapat dari 4 dibagi total dikali unit, hasilnya 20.000. Hasilnya 50.000, ini 41. Selanjutnya kita mencari barang X nih, karena tadi udah nyari barang. Nah, ini kita nyari harga. Nah, harganya sama kayak tadi yang sudah dijelasin. Ini di tengah-tengah, ini dikali, beda di sininya aja. Nah, ini harganya tuh, beda di sininya. Kalau ini dikali harga, kalau yang tadi dikali barang atau unit. Nah, ini yang A-nya ini sudah ada rumusnya. Nah, 17.300 dari mana? Dari harga dibagi 7-nya tahun, hasilnya 2.471. Yang B yaitu ada 14.000 dari sini, 28 dari sini. Nah, hasilnya 532,14. A tambah B dikali X, hasilnya 4.500. Nah, begitupun barang Y sama dengan 5.600. Selanjutnya ada anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan. Sini ada musim indeks yang sudah ada di soal. Ada barang Y, barang X, barang Y, daerahnya. Nah, ini dapatnya dari, ini kan total di sum. Nah, unitnya itu dapatnya dari mana? Kan 20.000 yang tadi kita udah hitung, 20.000 dibagi total dikali indeks musim, hasilnya hasilnya coba. Nah, saya 299, begitupun seterusnya. Ini 4.500 dapat dari sini. Oke, jumlahnya dapat dari ini, unit dikali harga, hasilnya jumlah. Sampai seterusnya. Dan kita mendapatkan total penjualan itu, penjualannya dapat dari ini kan, jumlah semuanya ditambahin hasilnya di total penjualan. Setelah itu kita mendapatkan total akhir yaitu 454.600. Nih, sudah. Anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Di sini ada kan pembayaran tunai sama pembayaran kredit. Nah, ini kan 50%. Ini dapatnya dari 50% dikali yang tadi total penjualan tadi. Nah, ini dikali ini, hasilnya jadi Rp3.392.537. Ini sudah ditotal, hasilnya segini. Pembayaran kredit sama kan, balance. Totalnya itu keseluruhan 454.600. Di sini sama kan?
454.600. Oke. Itu saja untuk penjualan. Selanjutnya untuk anggaran produksi. Untuk anggaran produksi ini ada menggunakan stabilitas produksi. Yang pertama ini sudah ada soal. Nah, ini sudah soalnya. Taksiran persediaan barang jadi dan barang awal, jadi akhir. Terus di sini ada jenis saus. Saus. Oke. Ini jenis saus. Typo, maaf. Nah, ini jenis saus. Nah, sini kita menghitung penjualan tahun 2023 tentang produksi. Ini kan 200-nya dapat dari sini. 16 dapat dari persediaan akhir. Siap jual dari 216 ini ditambah, ini dikurang. Nih. Hasilnya 206. Nah, di sini sudah ada nih 206 dibagi 4, 4-nya itu dari 4 triwulan. Hasilnya 51,5 dibulatkan menjadi 50 botol. Perhitungannya 50 dikali 4, 200. Minusnya kan 6 botol nih. Nah, 6 botol dibagi 3, 3-nya itu dari triwulan 2, 3, 4 kan 3 di 2. Jadi hasilnya 50 ditambah 2, hasilnya 52 botol. Sehingga 3 triwulan itu 156 itu dapat dari 52 dikali 3 hasilnya 156. 1 triwulan itu 50. Nah, ini dijumlahin hasilnya sama 206. Terus di sini triwulan satunya itu ada 23 dibagi 47 kan tadi di sini sudah hasilnya 24. Jadi pokoknya 1 triwulan itu ada 50, rincian triwulan 2, 3, 4 itu ada 52. Dan penjualan untuk saus triwulan 2, 3, 4 itu ada 153. Di sini ada anggaran produksi. Sudah ada hasilnya kan ini nih, sudah ada nih 206. Sudah ada. Lanjut kita next ke anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini kan kita ingin membuat sebuah saus ya. Membuat saus sambal, saus tomat, dan saus ekstra sambal. Nah, di sini kalau saus sambal ini memerlukan berapa kilo cabai merah, tomat. Untuk cabai itu per kilonya itu 25.700, untuk tomatnya itu 13.500. Sini kita akan menghitung biaya harga pokok standar per dusnya. Nih, KSB kuantitas standar bahan baku. Nah, ini biaya bahan baku per unit produknya ini dapatnya dari 25 dikali 4. Nah, hasilnya segini. Sudah. Tomatnya pun sama. Dikali. Oke. Nah, biaya bahan baku per dusnya itu segini hasilnya 129.800. Oke, langkah kedua itu menghitung anggaran kuantitas bahan baku dipakai. Ini kan anggaran produksinya yang sudah kita buat nih di sini 206 sama kita pindahin. Nah, untuk menghitung ini nih anggaran bahan baku yang sudah dipakai yaitu kita taruh nih 21. Ini dari mana? Dari sini. Oke. Kita jumlahin aja. 84 itu dapatnya dari ini dikali ini. Nah, 4 itu dapat dari kayak cabai itu butuh berapa kilogram cabai untuk saus sambal. Nah, total setahunnya itu kita untuk cabai rawit ada 697 kilo cabai rawit, kalau tomat 539 kilo. Nah, per dusnya itu per tahun itu 206. Angka keempat itu ada menghitung anggaran biaya bahan baku total per jenis saus.
Nah, ini kan 147 itu dapatnya dari sini, total 166, 180 itu dipindahin semua ke sini. Terus HST-nya itu kan per kilonya 25.000. Biaya bahan bakunya itu dapatnya dari dikali ini segini. Jadi cabai rawit itu biaya bahan bakunya setahun itu ada 17.912.900. Untuk tomatnya sama, tapi sekitar harga 7.249.500. Jumlahnya dalam setahun dia mengeluarkan 25.162.400. Langkah kelima yaitu data persediaan nih. Data persediaan, anggaran persediaan biaya bahan baku akhir. Nah, ini persediaan awalnya nih. Untuk itu ini 3.777 itu didapat dari sini. Biaya bahan bakunya dikali 8 kali, terus dikali 2, itu dari rumus ini, rumusnya ini, ya rumus. Nah, hasil segini, persediaan. Oke, nih persediaan biaya bahan baku akhir menjadi persediaan biaya bahan baku awal, digilir kan di sini. Terus tomat pun sama, ini jumlah persediaan akhirnya. Oke, sudah. Kita menghitung laporan anggaran bahan baku, laporan pembelian bahan baku. Yaitu yang pertama ada pembelian bahan baku, persediaan awal, bahan baku tersedia, persediaan akhir, biaya bahan baku. Nah, ini biaya bahan bakunya itu sama kan harganya. Ini dapat dari yang di atas. Nah, dapat dari sini. Oke, ini juga sama, dapat dari yang di atas. Nah, untuk mencari bahan baku tersedia itu ditambah biaya bahan baku ditambah persediaan akhir, jadilah bahan baku tersedia. Biaya bahan baku awal sudah ada, pembelian bahan baku itu diganti bahan baku tersedia dikurang persediaan awal menjadi pembelian bahan baku. Untuk itu kita menghitungnya harga per kilo dikali berapa kilonya yang dibutuhkan. Sama untuk sampai triwulan keempat. Nah, untuk triwulan keduanya, persediaan akhir yang ada di triwulan 1 bakal menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Begitupun seterusnya. Di persediaan akhir di triwulan 2 akan menjadi persediaan awal di triwulan 3. Untuk di triwulan 4, persediaan akhirnya itu sama dengan setahunnya. Nah, sudah begini. Terus di persediaan awal dibalik lagi di per tahunnya nih. Dibalik nih sama. Nah, jadi total keseluruhan setahunnya itu 25.059.600. Oke. Di sini ada anggaran kas keluar pembelian bahan baku. Pembelian bahan bakunya di sini sudah dihitung. Dapatnya dari 5.662.850. Nah, ini sama diambil dari atas. Pembelian tunainya dikali 80%, pembelian kreditnya dikali 20%. Ini pembayaran utang di triwulan 1 nggak ada, kas keluarnya tambah dari pembelian tunai dikurang pembayaran utang. Ini hasilnya anggaran kas keluar pembelian. Next, kita ke BOP. Kita ke BOP itu biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini perusahaan Indo CB Makmur menyusun anggaran overhead pabrik normal banyaknya 200 botol dengan pengerjaan 20 jam. Di sini ada unsur biaya overhead pabrik total, BOP tetap, BOP variabel. Langsung saja kita ke caranya. Yang pertama kita
menghitung biaya overhead pabrik, yaitu, nah ini di soal. Nah, cara BOP variabel ini kita menghitungnya dengan BOP variabel dibagi dengan kapasitas normal unitnya. Hasilkan 3.000 per jamnya dikali berarti kapasitas normal per jamnya nih. Nah, semuanya ditarik, hasilnya jadi segini. Jumlahnya untuk BOP variabelnya 7.500, per jamnya 75.000. Sama di BOP tetapnya 4.250, per jamnya 42.500. Next, menghitung harga pokok standar botol saus pedas dan tomat nih. BBB-nya cabai merah, tomat. Nih, ini caranya. Harga dikali satuan yang ingin dibutuhkan itu. Kali variabelnya juga sama dipindahin, kecuali di BOP tetapnya tidak ada variabel. BTKL-nya itu 50.000. Oke, next. Jadi saus sambelnya itu menjadi harga pokok saus sambelnya itu menjadi 297.300. Sorry, ini belum diganti. 233.700. Oke. Untuk saus sambelnya 309.500 per dusnya. Oke, next ke biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini PT Indo CBP Sukses Makmur menentukan jam kerja tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol diperlukan 1 jam dan standar tarif upahnya langsung 100.000. 100.000. Sorry, ini bukan 100.000, 50.000. 50.000 dikali 0,1 jam kan sama dengan 5.000. Nah, ini kan dapatnya dari anggaran produksi yang tadi kita buat nih di sini. Oke. Rumusnya kan JTKLT sama dengan P dikali SJTKL. Nih, jadi 2,1 jam itu dapatnya dari dikali 0,1 jam, hasilkan segini. Totalnya itu ada 20,6 jam. Untuk menyusun laporan anggaran biaya bahan baku langsung itu ada BTKL sama dengan JTKLT kali STUTKL. Nah, ini 105 itu dapatnya dari 2,1 jam dikali 50.000-nya dari sini. Oke, hasilnya buat saus sambal, saus tomat, saus ekstra ini totalnya jadi biaya tenaga kerja langsungnya untuk PT Indo Food yaitu 1.030.000 untuk 1 tahunnya. Oke, next ke anggaran biaya usaha. Nah, di sini udah ada soalnya aset tersedia biaya penjualan 1.500.000, biaya umumnya 1 juta. Kita langsung aja ke jawabannya. Sini sudah ada beban penjualan sama beban administrasi. Nah, cara menghitungnya yang pertama asetnya kan terdiri dari penjualan sama administrasi umum. Penjualannya itu kan 1.500.000. Administrasi umumnya 1 juta. Nah, depresiasinya kan di sini 4% ya. Nah, kita cari dulu nih 4%-nya. Nah, ini dapatnya dari 1.500.000 dikali 4%, hasilnya 60.000. Sama ini pun hasilnya 40.000. Nah, kalau sudah taruh di depresiasi alat di beban penjualan 60.000 sampai di triwulan keempat. Nah, di sini 40.000 ditaruh di beban administrasi. Terus next ada komisi penjualannya 5% dari penjualan dan pemangkas piutang 2%. Nah, di sini tuh
ada komisinya nih, triwulan buat dulu nih triwulan 1, 2, 3, dan 4. Ini kan sudah 250 ribunya dapat dari penjualan direncanakan triwulan 1 250, 300, 450 sama 500. Kita taruh di sini, komisinya dapat dari sini. Nih 250 dikali 5%, komisi hasilnya 12.500. Begitupun seterusnya ditaruh di komisi itu ditaruh di komisi penjualan. Penghapusan piutangnya ditaruh di penghapusan piutang. Turun harga ditaruh di turun harga nih di sini. Oke. Sudah. Next langsung ke gaji alat penjualan masing-masing 1 juta dan 1.500.000. Nih gaji penjualan 1 juta, ini pemeliharaan alat 750. Nah, selanjutnya ada perlengkapan pernik 30.000, 50.000, 85, 100. Dah. Terus beban penjualan masing-masing triwulan 150. Nih masukin 150-nya. 150 kalau triwulan 34 350. Oke. Next, gajinya 2 juta di sini. Perlengkapan kantornya 500. Di sini sudah 600. Nah, lain-lainnya 350, lalu kita jumlahin aja. Kita jumlahin beban usahanya dapatnya dari ini, dapat dari ini jumlah 1 ditambah jumlah 2 hasilnya segini. Jadi total setahun anggaran beban usaha itu 25.599.000. Nah, segitu saja video yang sudah saya buat dan membuat beberapa anggaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.